Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat-sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Raja Harun al-Rasyid. Suatu ketika baginda raja dan penasehatnya ini sedang duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian baginda raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. Bagaimana pendapatmu tentang cara memindahkan masjid ini? Tetapi jangan sampai masjid ini rusak karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata baginda raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. Begini baginda, bagaimana kalau baginda membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, maka raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehatnya ini, baginda raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata baginda raja. Maka diumumkanlah sayembara baginda raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan tersebut. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka aku akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata baginda Raja Harun al-Rasyid. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga baginda raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu mengerjakannya? Di tengah kegundahan baginda raja ini, majulah Abu Nawas ke depan baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendirian? Tanya baginda raja penasaran. Iya baginda, jawab Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Tanya baginda lagi. Sanggup baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apapun syaratnya pasti ku penuhi, kata baginda dengan penuh semangat. Benarkah baginda akan memenuhi syarat saya? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata baginda. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir bagaimana cara meletakkan sebuah masjid di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian raja pun berkata kepada Abu Nawas. Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya baginda. Sebesar itulah beban yang ada di pundak baginda untuk memakmurkan rakyat. Bila dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting, maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata baginda raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah raja, diadakanlah pesta untuk rakyat.
Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Tertipu sandal ajaib. Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Otomatis hal ini membuat Abu Nawas gusar, karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otak mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide cemeriang, yaitu ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk gelar tikar menjual sandal-sandal. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan tuan, mau mencari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," jawab pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menawarkan salah satu sandal ajaibnya, mengatakan bahwa sandal itu akan merubah penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu walaupun dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung saja memakai sandal itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ah, ternyata tuan, bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar jelek. Aku sering ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sangga Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang tuan sudah memiliki sandal ajaib ini," lanjut Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya si pemuda. "Karena merek sandal ini adalah ajaib, sandal ajaib," jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya," kata Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuan alami ini. Oleh karena itu segeralah bertobat kepada Tuhan," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah ia bertobat kepada Tuhan. Debat tentang ayam dan telur. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum.
Beliau lalu memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yakni 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Namun mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya pada peserta pertama, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya Baginda. "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena semua ayam asalnya dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu?" tanya Baginda lagi. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya putih seperti kertas, tidak bisa menjawab, dan tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Dia lalu berkata kepada Baginda, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam itu tercipta dalam waktu yang bersamaan," kata peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierani," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung dan tidak bisa menjawab, pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Dia berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," kata peserta ketiga. "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan, telur itu dirami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan, "Bagaimana jika ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda, dan ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tibalah giliran Abu Nawas. "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam," kata Abu Nawas. "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Kebijaksanaan Abu Nawas dan Raja yang serakah. Di sebuah pagi yang hangat di kota Baghdad, sinar matahari mulai menembus celah-celah jendela rumah Abu Nawas.
Angin berhembus lembut membawa aroma pasar yang baru dibuka. Suara pedagang memanggil pembeli bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Di tengah kehidupan yang sederhana itu, hiduplah seorang pria yang terkenal akan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas. Walau penampilannya sederhana dan pakaiannya sering kusut, tapi pikirannya tajam dan hatinya jernih. Bukan orang kaya, namun seluruh penduduk kota mengenalnya sebagai orang yang selalu punya cara unik untuk menegur kebodohan dan keserakahan, terutama di kalangan orang-orang berkuasa. Suatu hari, dari dalam istana, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya yang megah. Di hadapannya terhampar permadani mahal dari Persia, piring emas berisi buah-buahan, dan hiasan batu permata yang memantulkan cahaya keemasan. Namun meski hidupnya dikelilingi kemewahan, hatinya tidak tenang. Beberapa hari terakhir, ia mendengar kabar bahwa rakyatnya mulai gelisah dan mengeluh. Pajak yang ditetapkan kerajaan makin tinggi, sementara panen tahun ini tidak sebaik biasanya. Banyak rakyat yang harus menjual ternaknya demi membayar pajak. Namun, para pejabat istana tetap berkata bahwa pajak itu penting demi menjaga kekayaan dan kejayaan kerajaan. Raja mulai bingung, ingin menolong rakyat, tapi juga tak ingin membuat kerajaan jatuh miskin. Akhirnya, seorang penasihat tua berkata, "Baginda, hanya satu orang yang mampu memberi jawaban bijak atas kebingungan ini." Raja mengangguk. "Panggil dia ke istana. Aku ingin mendengar pendapatnya." Kedatangan Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, semua mata tertuju padanya. Datang tanpa pengawalan, hanya membawa tongkat kayu dan mengenakan sorban yang hampir lepas. Tapi langkahnya tenang, dan wajahnya menunjukkan keyakinan seorang yang tak takut pada siapapun selain Allah. Raja menyambutnya dengan senyum. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar rakyatku mulai mengeluh karena pajak yang aku tetapkan. Namun para menteriku mengatakan bahwa pajak itu perlu untuk menjaga kemakmuran negeri. Aku tidak tahu, mana yang benar." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda," katanya lembut, "kadang kebenaran bukan berada di telinga yang paling sering berbicara, tapi di hati yang mau mendengarkan. Jika Baginda berkenan, izinkan hamba menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah permainan kecil." Raja tertarik. "Permainan? Baiklah, aku izinkan." Abu Nawas lalu meminta agar semua pejabat kerajaan dikumpulkan di aula istana. Ketika semuanya sudah hadir, ia membawa sebuah baskom besar berisi air jernih dan meletakkannya di tengah aula. "Baginda," katanya, "air ini melambangkan rit Baginda jernih, tenang, dan menyejukkan. Sekarang, izinkan setiap pejabat meneteskan 1 sendok madu ke dalam." Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi aturan bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu, Abu Nawas Arnat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas.
Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar, Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya, ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan terdekat. Namun karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak mungkin bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah saja tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu.
Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi," jawab si saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain." Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai orang muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab saudagar muda, "ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya Tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada menghibah. "Baikkah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan, "atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya,
Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi, dan orang alim seluruh negeri, tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati, jika tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, telah membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham, kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya.